Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Saya berharap Anda semua dalam kondisi baik, sehat, dan bahagia, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan Anda yang sudah bisa Anda lakukan ya, sesuai dengan harapan kita semuanya. Kembali saya Dewa menjumpai Anda di seminar online siang hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download, dan untuk Anda yang belum download, silakan Anda bisa download di Google Play Store ataupun Apple App Store ya, indonesiabelajar.id. Untuk website, Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow kalau Anda belum follow, Indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di channel-channel tersebut, Anda bisa update seputar informasi-informasi seminar online yang kami selenggarakan, dan juga agenda-agenda event, webinar, seminar online yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan Indonesia Belajar. Baik, sahabat pembelajar, siang hari ini, seminar online seperti biasa di setiap Kamis siang jam 2, kita menghadirkan Mas Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau adalah storyteller, writer, and author. Dan juga Anda bisa follow, kalau belum follow Instagram Mas Danang, yaitu di danang_priyadi27. Oke, baik, kita sapa dulu Mas Danang. Selamat siang Mas Danang. Oh, Mas Danang baru bergabung ya, tadi sudah bergabung, mungkin tadi ada sinyal yang tidak bagus, sedang keluar ya dari Zoom meeting ya. Kita tunggu untuk Mas Danang segera bergabung bersama kita siang hari ini, di mana siang hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Mas Danang Priyadi. Kita akan membahas mengenai menulis buku ya. Jadi judul kita siang hari ini adalah Mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Nah, kita tahu bahwa Mas Danang ini lama di Kompas Gramedia Group, tapi beliau udah pensiun beberapa waktu yang lalu, dan sudah menghasilkan banyak buku yang bestseller, di antaranya 77 Cara Bodoh Berjualan. Ini yang pertama kali Mas Danang luncurkan dan mendapat sambutan yang luar biasa, sampai kalau nggak salah dicetak sampai 5 kali ya. Dan menyusul buku-buku berikutnya yang pasti juga Anda bisa dapatkan juga di Gramedia, atau biasanya Mas Danang bisa langsung pesan di danang_priyadi27 ya, kalau Anda penasaran bagaimana buku-buku atau isi-isi apa saja yang ada di buku-buku yang ditulis Mas Danang. Nah, siang hari ini, kalau Anda ingin belajar mengenai menulis, mungkin kita juga dari sekolah dasar itu kita sudah diajarkan mengarang ya, di pelajaran bahasa Indonesia ya. Sepertinya kadang-kadang mengarang itu mudah, namanya juga mengarang, tapi kadang-kadang juga sulit untuk mengarangnya seperti apa. Tapi ini Mas Danang judulnya Mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Kalau yang bisa ya, kalau yang berbakat. Tapi kita semua bisa belajar, nah siang hari ini kita akan belajar bersama Mas Danang. Mas Danang belum masuk ya? Oke. Mungkin bisa kita telepon dulu ya, karena tadi sudah masuk sebenarnya. Baik, sahabat pembelajar yang sudah join siang hari ini, mohon maaf karena tadi sudah masuk, tapi ini sepertinya udah connect lagi ya. Oke, kita tunggu saja. Selamat siang untuk Pak Yusafat Kevin, kemudian ada Pak Ibnu Dipta, ada Ibu Margaret, ada Bu Devi, Pak Yonatan juga, ada Bu Lisa di Surabaya, Bu Tristi, Bu Fitriana, Pak Nopen Hari. Halo Mas Danang, selamat siang.
Selamat siang ini pakai HP, oh ya? Oh iya ya, nggak apa-apa Mas. Yang penting kita bisa dengar suara Mas Danang dan kita bisa lihat wajahnya Mas Danang ini. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal terkait judul kita siang hari ini Mas Danang. Jadi mengarang itu gampang, Yes. menulis itu mudah. Bagaimana Mas kabarnya siang hari ini? Luar biasa ya, baru datang lagi di Tanjung Lesung ya, nyari inspirasi untuk menulis. Luar biasa. Salam Danang, datang untuk menang Mas. Ya, semangat pagi. Oke Mas Danang, siang hari ini teman-teman sahabat pembelajar sudah menunggu ini sharing yang luar biasa dari Mas Danang. Tadi Mas Danang kemarin tanggal berapa ya Mas? 3 hari ya ke Tanjung Lesung ya. Ya, Tadi Mas Danang cari sampaikan inspirasi. cari inspirasi ya. Memang mengarang itu gampang, menulis itu mudah dan enaknya juga cari inspirasi berlibur kemana-mana ya Mas. Ya. Oke silakan Mas Danang. Ini bagaimana Ya, kita bisa mengarang di itu mana? gampang, menulis itu mudah. Jadi begini ya, kalau ini ya pengalaman adalah guru yang baik, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi jangan seperti saya. Saya tahun 1990 itu oleh almarhum Mas Haryono sudah disuruh menulis buku. Saya baru masuk Gramedia, lalu saya bingung gitu, menulis apaan? Wong saya belum punya pengalaman, gitu ya. Lalu akhirnya ya saya cuek aja. Terus pada waktu saya menjadi manajer area pemasaran di Jogja dan Jawa Tengah di IE Jateng tahun 2010, seorang penulis yang juga kepala toko Gramedia Matraman, Mas Sulaiman Budiman, yang pernah menulis buku Golden Wish ya, itu sudah cetak ulang 3 kali, bilang sama saya disuruh maju ke depan lalu disampaikan, udah pokoknya Mas Danang kita kerjain pokoknya 3 tahun ini harus bisa nulis. Ternyata ya saya bergeming karena nggak punya bayangan nulis apa. Lalu di tahun 2005 pada waktu pameran buku di Bentara Budaya Jakarta, saya ngelihat yang namanya Ayu Widi itu kalau lagi pameran kosong waktunya, dia ngoret-ngoret, lalu coretannya dibuang di tempat sampah. Lalu saya bilang sama Ayu, wah tulisan kamu bagus sekali, kenapa kamu nggak nulis? Lalu akhirnya dia menulis 14 novel dan 9 buku anak. Salah satunya itu juara novel, lomba novel tingkat nasional yang diadakan oleh Bentang Yogyakarta. Lalu satu buku novelnya juga dibawa di pameran buku Frankfurt terbesar di dunia. Setelah dia menulis 23 buku, baru dia nantangin saya, Pak, lu nyuruh-nyuruh gue nulis novel. Mana sekarang tulisan Pak? Pak banyak ngomong. Sekarang Pak diem aja, duduk, ngomong, saya akan merekam. Nanti kita tulis buku. Lalu muncullah buku saya yang pertama, 77 Cara Bodoh Berjualan. Ternyata buku itu sukses luar biasa. Dalam 1,5 tahun, sudah cetak ulang 5 kali, lalu menjadi bestseller. Dan lucunya lagi, buku itu ya sekarang dibajak. Di luar dijual hanya 19.000. Buku yang kedua, 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan, itu dalam waktu setengah tahun cetak ulang 2 kali. Menjadi bestseller juga. Sama, juga dibajak. Dan di luaran dijual dengan harga 17.000. Tapi saya nggak masalah. Karena apa? Berarti buku saya bagus. Dan yang penting saya dipromosikan, dipublikasikan. Nah yang lucu Mas Dewa, ini buku yang terakhir. 77 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Baru keluar, sudah ada KW1, KW2-nya. Gila kan? Artinya apa? Berarti nama saya ini jaminan. Artinya apa? Pasti laku. Lalu
secara nggak langsung buku saya pasti bagus. Jadi berbarengan saya keluar, ada harga asli 98.000 yang saya jual 100.000, ada harga 95.000, ada harga 75.800. Ya sudah nggak masalah. Jadi saya hanya mikir publikasinya, karena bagi saya ya uang itu penting, tapi itu nggak segalanya. Bahkan Bapak Yakob Utomo yang almarhum kemarin seminggu yang lalu meninggal, wafat, itu menyampaikan kalau ngurusi bajakan itu akan keluar uang setinggi langit dan belum tentu ada hasilnya. Percaya sama Tuhan, rezeki itu dari mana saja. Nah, termasuk ini dari webinar dengan Indonesia Belajar. Terima kasih Mas Dewa. Itu banyak pesanan buku. Ya, ada yang pesan 12, ada yang pesan 10, 20. Terima kasih Indonesia Belajar. Jadi kita yakin aja ada orang-orang yang kolektor, orang yang menghargai pengarang, yang senang buku original. Apalagi kalau saya buku dengan tanda tangan penulis atau pengarang, tanda tangan saya, meskipun di luar dijual hanya 20% dari harga asli, 19.000 atau 17.000, tetapi tetap memiliki, pengen membeli buku saya yang harganya malah 5 kali lipat atau 100.000. Jadi kita percaya aja rezeki ada yang ngatur. Kalau kita berbuat baik, maka selalu ada kebaikan di sana. Jadi Amin. Proses menulis itu macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lama sama saya. Tetapi mungkin Tuhan sudah mengatur ya. Maka kalau kita berdoa supaya dikasih waktu yang tepat, itu waktunya itu waktu Tuhan. Persis saat saya mau pensiun, saya diberi pencerahan, punya talenta menulis. Dan ini sekarang, apalagi ada pandemi seperti ini adalah kesempatan saya itu mengembangkan bakat saya. Dan sekarang ini sudah mulai akan muncul lagi buku yang keempat itu 77 kesalahan sales dan solusinya. Lalu ada 3 buku yang lain, yaitu sudah siap 77 keajaiban dalam kehidupan, 77 cerita cinta, 77 cara bodoh manajer penjualan. Jadi kalau sudah nulis kata Ayu nanti nggak akan berhenti, akan terus gitu loh. Jadi kapan mulai nulis? Ya mulai aja. Kalau kita nunggu-nunggu ya nggak akan mulai-mulai gitu loh. Jadi mulai saja. Belajar dari saya, jangan nunggu terlalu lama, langsung aja mulai begitu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya atau Mas Dewo mau tanyakan, silakan. Oke. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat ya. Mungkin sahabat pembelajar sekalian ya. Tadi saya juga belum ingatkan ke sahabat pembelajar bahwa kalau Anda ingin bertanya atau sharing, silakan saja langsung dibuka mic-nya atau ditulis dulu di Zoom group chat ya. Oke. Mungkin ini ada Pak Nopen Hari kayak judul film Pak Dadang 77 cerita tentang cinta vs 77 heartbreak gitu ya. Nah, memberi judul ini ya, ini kalau Mas Nopen Hari ini kan sampaikan bahwa kayak film, cerita film ya, 77 gitu ya. Ini 77 ini aja juga inspirasinya lumayan di pikiran secara mendalam ya, Mas. Kalau misalnya ngomongin judul aja nih, belum nulis isinya. Ya gini Mas, sekarang soal tadi kalau misalnya 7 cerita cinta dan seterusnya. Ini ada pengalaman yang konkret. Namanya Dian Nuranindia. Ya. Kemarin dia juga termasuk diwawancarai dalam rangka yang memberikan testimoni kebaikan Bapak Yakob Utomo dalam mencerdaskan bangsa lewat tulisan-tulisan. Jadi Dian Nuranindia ini waktu kelas 3 SMA, itu dia menulis novel, judulnya Dia Lupa. Nah, karena saya telah Petadikan Cinta ya. Dia nggak pede, jadi dia coba nulis lalu ditunjukkan ke teman-teman. Kayak gini gimana ya? Oh bagus. Lalu diterbitkan ya, terbitin aja tantemu karena di Gramedia. Nah, artinya apa? Kita bisa menulis dulu, lalu tanya teman-teman bagus atau tidak. Apa yang terjadi Mas Dewa? Yang terjadi adalah ternyata Dia Lupa yang tadinya dia nggak pede itu, boom, laris, dicetak sampai ratusan ribu eksemplar. Lalu dibuat sinetronnya, lalu dibuat filmnya. Akhirnya Dian Nuranindia, anaknya kecil ya, saya sering ngobrol sama dia juga, anaknya kecil. Sekarang bisa kuliah sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri. Jadi tulisan ini kalau kita tulis berdasarkan pengalaman kita, apa yang kita alami atau pengalaman orang lain, itu orang akan mudah menangkap dan orang akan senang. Nah ini contoh Dian Nuranindia. Satu contoh lagi Mas. Ada seorang Taiwan mau menulis buku yang ideal, yang bagus.
Tapi karena dia itu tidak puas dengan tulisannya sendiri, setiap kali tulisannya itu dibuang di tempat sampah. Apa yang terjadi? Istrinya itu memperhatikan, Mas. Jadi setiap kali suaminya buang di tempat sampah, itu dikumpulkan. Seperti Ayu tadi, buang di tempat sampah kan, saya ngumpulin. Kan kurang kerjaan saya ya. Wah, karena dia cantik, saya ingin tahu. Ternyata dia bukan sekedar cantik, memang dia cerdas, pintar gitu loh. Saya bilang maka bagus tulisannya. Nah, bagi suaminya nggak bagus, tapi bagi istrinya bagus. Apa yang terjadi, Mas? Diam-diam dia kumpulin, lalu dia kasih nama suaminya, lalu dicetak, Mas. Apa terjadi? Bestseller, Mas, meledak. Lalu suaminya kaget gitu loh. Tapi ini istri yang luar biasa karena dia diam-diam mendukung suaminya. Lalu akhirnya ya suaminya baru ketawa-ketawa bahwa apa yang buat dia itu nggak bagus, buat orang lain bisa jadi bagus. Jadi ukuran sebetulnya bagus tidaknya itu bukan di diri kita, pada pembaca, pada orang lain. Seperti Dian Nuranidia tadi, nggak pede, ternyata sukses, ratusan ribu tercetak, bisa disinetronin, bisa difilmin, wah dia bisa kuliah sendiri, bisa buat rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, dan sekarang ya sudah jadi penulis juga gitu loh. Nah itu sama dengan si orang Korea tadi, sama dengan Ayu Widya yang tadinya nggak pede, sekarang dia udah 100% menjadi author atau penulis atau writer dan sekaligus 100% editor. Jadi kalau ngedit satu buku, misalnya Anda nggak pede, bagus nggak, minta tolong Ayu, itu kita memang harus ada keluar biaya 20 juta. Ya, tetapi datanya enak, bisa diterima masyarakat, nah uangnya bisa banyak. Saya itu di buku-buku saya itu tahun kemarin aja ya laku 3.000 udah. Paling nggak 35 juta, 70 juta bisa. Jadi bisa balik modal. Jadi kalau kita yakin jadi bagus ya nggak masalah. Kalau mau lebih gila lagi, kalau Anda jadi penulis, bahkan menuliskan orang lain, Alberti Endah itu bisa, kalau mengedit itu bisa sampai minta miliaran loh. 1,5 miliar, 1 miliar tergantung negonya. Jadi ala bisa karena biasa. Kalau kita mulai, ya bisa saja. Nah ini pengalaman-pengalaman yang saya orang tahu dekat sama saya dan jadi luar biasa gitu. Mulainya ya biasa-biasa, nggak pede, nggak percaya tulisannya. Termasuk saya, itu dikatakan tulisan apa itu? 77, apa gitu, bodoh lagi gitu loh. Tapi ternyata dengan cara bodoh sederhana, diterima orang, gampang dicerna, ya sudah, laris bestseller. Sehingga bahkan nama saya pun, buku saya pun dicatat, dijual di Surabaya. Orang minta training, pakai nama saya, pakai buku-buku saya, dijual di Balikpapan, Banjarmasin, Lombok, Bali, Makassar, Manado, Jawa Timur. Bagi saya ya sudahlah, ikhlas saja. Tapi kan nama saya, publikasi saya, ya kemarin waktu ketemu di Tanjung Lesung itu pada nanya, Pak Danang gimana supaya namanya bisa sering disebut, dibicarain orang. Kayak Pak Danang, saya nggak ngerti, dibicarain di mana aja. Nah kita itu kadang-kadang nggak ngerti, tapi orang lain yang menilai, orang lain termasuk mungkin lewat Indonesia Belajar ini teman-teman dari Vibrasi yang menit pancaran kasih ini banyak sekali. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Oke, ini ada chat masuk ini dari Bu Lisa. Izin bertanya Pak, saya Lisa dari Surabaya. Pak, apakah menulis buku yang menginspirasi harus sukses dulu? Oh, tidak juga. Nah, saya sama Ayu itu kan, Ayu yang tak suruh nulis. Begitu dia sudah nulis sukses, baru dia ngejar saya. Artinya lucunya, saya gurunya, saya dulu manajernya, atau supervisornya dia dulu SPG, anak buah, tak suruh nulis. Begitu dia sukses, dia balik. Artinya apa? Dia menyadari, kalau saya aja yang istilahnya stratanya lebih bawah dari Pak Danang bisa nulis, Pak Danang yang punya pengalaman dan pengetahuan lebih luas harusnya bisa nulis dong. Lalu akhirnya, ya bisa. Sama ini, saya punya pengalaman yang lain, ini namanya Dina. Ya waktu itu Dina Novita itu, malas mas, waktunya itu udah mau keluar aja dari perusahaan. Lalu saya bilangin, ngapain kamu keluar? Kembangin bakat, dongeng kamu tulis dalam buku. Sekarang udah tulis puluhan buku loh mas. Yang saya ajarin, dia malah udah lebih banyak dari saya. Tapi dia buku dongeng, buku anak-anak. Ya, ada buku tentang belajar apa ya itu dengan angka 1, 2, 3, mengenal abjad, terus dengan ada bahasa Arabnya. Jadi
kita menulis itu ya, lista itu sesuai dengan kemampuan, passion kita, pengalaman kita. Nggak usah niru orang lain. Maka ada yang aja nih. Kembali 5.500. Ya. Ada jenis detektif, ada jenis juga kayak ya. Itu jadi nggak harus kita sukses dulu. Saya justru kebalik. Ayo sukses baru ayo nyuruh saya. Huges juga gitu. Huges itu juga dulu SPG saya tahun 1991. Bukunya tercetak udah hampir ratusan ribu, itu mega bestseller. Nah, dia termasuk yang ngasih testimoni buku saya. Jadi saya itu justru malah dikuatkan oleh mantan-mantan SPG saya atau anak buah saya. Jadi istilahnya Jawa, guru nyusu budel ya. Tapi saya artinya nggak malu untuk belajar. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang itu berhenti belajar, ya berhenti tumbuh, maka saya nggak malu belajar dengan anak-anak buah atau SPG saya. Buktinya saya juga akhirnya bisa menyamai dia atau malah menyelip dia. Nah, ini dari kebanggaan tersendiri. Tetapi andaikan dia lebih sukses seperti Huges, bagi saya nggak masalah. Seorang guru yang baik adalah yang membiarkan anak buahnya jauh terbang lebih tinggi dari gurunya. Nah, khususnya saya adalah dalam khususan orang lain. Makanya mengarang itu gampang, menulis itu mudah, mulai dari pengalaman sendiri-sendiri. Huges pengalamannya apa? Dari gendut badannya, dia menulis gimana diet kenyang. Itu caranya hanya minum jus dan buah atau jus sayur-sayuran. Akhirnya yang beratnya 150 kilo itu turun menjadi 75. Hampir separuhnya. Seperti pertama kali saya dulu menjadi supervisornya waktu dia menjadi SPG saya. Jadi dari pengalaman dia. Kalau Ayu itu pengalamannya saya bilangin, pada waktu kamu itu kuliah, digodain kakak kelasmu, ya. Nah, kamu tulis. Makanya novel pertama itu CLBK bikin repot. Cinta Lama Bersemi Kembali itu repot, gitu kan. Nah, dia Nurani dia, ya cinta tinlit, cinta SMA. Karena waktu itu masih SMA. Jadi sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, kalau saya nulis karena saya jualan, ya karena jualan. Maka saya mudah nulisnya, karena pengalaman saya sendiri. Jadi kalau berdasarkan passion, berdasarkan hobi, berdasarkan kesukaan dan pengalaman sendiri, gampang nulis itu. Gitu loh. Misalnya sering nulis diare, Mas. Ya, diare yang kemarin itu dikumpulkan itu, tinggal disusun ulang aja, ditambahin pengalaman yang sekarang. Udah bisa jadi tulisan. Itu. Gampang kan? Yang penting mulai dulu ya. Oh iya. Tidak perlu harus sukses dulu ya. Bu Lisa ini yang tanya tadi gitu ya. Sepertinya harus langsung action dulu ya. Iya. Oke, Bu Lisa semoga terjawab ya. Ini ada Pak Nopen hari lagi ini. Pak, setiap kali Bapak menulis buku pasti 77 cara, bla bla bla. Apakah itu pengalaman dari Bapak atau gimana, Pak? Oh, ini sederhana juga. Jadi, kalau kita jadi penulis, itu kita bisa, kalau dulu surfing di Gramedia. Kira-kira buku yang laris itu apa? Sehingga kita, ya istilahnya itu ATM, nggak masalah. Amati, tiru, modifikasi. Kan ada masih itu buku yang 88 Love and Life, 88 yaitu Love and Life, cinta dan kehidupan. Ada yang 99 ya, misalnya Asma Husna, nama Allah. Ada yang 99 inspirasi. Ada yang 100 motivasi, rasionalisti. Nah, karena ada 100, ada 99, ada 88, ya tadinya saya ngumpulin cuma dapat 66. Tapi kok 666 itu kok kayaknya angka setan atau iblis itu ya, pernah ada filmnya ya Mas itu ya. Zaman dulu ya itu kan. Ya udah. Iya kan? Saya kalau gitu pilih angka 77, ya udah. Tak cariin 11 lagi, akhirnya 77. Ternyata angka 7 itu hebat. Ternyata 7 itu angka sempurna. Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Kemarin Suhu Ning Xiu yang wawancara saya mengenai buku saya yang ketiga 77 cara bodoh hidup bahagia, itu ternyata dia menyampaikan bahwa di Buddha pun angka 7 itu angka yang bagus, angka sempurna. Jadi orang untuk menaiki tingkat ke-7 sampai atas, kalau kita misalnya ke Candi Borobudur ya, Mas, itu kan ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama itu kita harus menghilangkan 7 nafsu kita atau 7 hal duniawi. Jadi kita harus banyak memberi, tidak terikat oleh hal duniawi. Sampai nanti puncaknya kita sudah berserah. Kita sudah menyatu dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, itu artinya puncaknya di sana. Itu ada 7 tahapan kali 7. Ternyata luar biasa, 7 kali 7.
Nah, kalau di dalam Kristen pun juga ada 7 itu apakah cukup mengampuni orang yang bersalah 7 kali? Nggak cukup. Bukan 7 kali 70, tapi 70 kali 7. Artinya tak terbatas, tak terhingga. Jadi nggak cukup. Misalnya kita hanya mengatakan, oke ya maaf aku ya, selesai ya, 0-0 ya, nggak cukup. Karena harus give and forget. Forgive and forget. Memaafkan dan melupakan. Ngomong maaf itu gampang, Mas. Melupakannya susah. Maka harus berapa kali? Bukannya 7 kali. 70 kali 7. Maka sampai di judul saya 77. Lalu kenapa saya tulis itu selalu judulnya pakai 77? Karena itu udah icon saya. Orang udah tahu 77 itu punya danan. Sehingga begitu ada 77, bahkan buku saya belum keluar pun mereka udah mulai siap membaca. Saat bisa keluar, udah langsung keluar. Gila kan? Nah, itu biasa itu. Iya. Oke, jadi itu memang pengalaman dari Pak Danang ya, Pak Noven ya. Betul. 77 itu ciri khasnya judulnya Mas Danang, dan memang itu dari pengalaman semuanya ya Mas Danang ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Noven ya. Ini Bu Lisa, saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Danang karena sudah saya dikasih buku gratis. Oke, semoga sehat, sukses dan bahagia. Oke, ini ada Pak Loren atau Bu Loren ini. Mohon izin bertanya Pak Danang. Oke, Pak Loren. Mohon izin bertanya Pak Danang. Pak Danang meraih kesuksesan dari saat kerja sampai puncaknya butuh berapa tahun, Pak? Dan kepuasan apa yang Pak Danang rasakan setelah sampai di puncak kejayaan? Loh, kalau saya ya jangan ikut-ikut saya. Saya ini kan 30 tahun. Tetapi saya di satu hal saya boleh katakan sukses 30 tahun itu. Artinya kalau saya mulai dari yang pertama misalnya ya, saya dari masuk staff sampai akhirnya menjadi National Sales Manager. Nah itu secara karir saya juga sukses. Saya pernah menjadi manajer hampir seluruh Indonesia. Itu ya bagi saya juga sukses. Saya pernah menginjak provinsi dari Sabang sampai Merauke. Itu bagi saya sukses. Karena banyak orang yang nyanyi kan Mas Dewa dari Sabang sampai Merauke. Nah saya hanya dengan mendongeng aja, akhirnya saya diundang untuk ngajarin dongeng dari Sabang sampai Merauke. Itu bisa menginjakkan hampir seluruh provinsi Indonesia, itu kan sukses juga kan. Itu. Lalu saya cita-cita saya bisa ke Eiffel Paris atau Pizza Italia. Ternyata saya bisa keliling Asia, keliling Eropa, keliling Tengah. Dulu nggak mimpi pengennya saya itu menara miling atau kalau Paris itu menara romantis itu. Ternyata sekali keliling 15 negara, bahkan lalu ke negara-negara Asia yang lainnya, sekarang 30-40 negara sudah saya kelilingin. Bagi saya itu kan di luar ekspektasi saya baca bisa kemana-mana. Nah, itu dalam keluar negeri pun saya juga sukses. Lalu dulu nggak ngimpi juga bisa naik kapal itu, waktu kelas 6 SD itu, ya waktu saya jadi guru di Serang, saya naik kapal Mas dari Merak ke Bakauheni pulang balik. Jadi sudah naik kapal. Benar melihat truk, bus bisa masuk, mobil bisa masuk. Dulu kan waktu SD orang bisa nggak bayangin, mana sih mobil, bus bisa masuk, kapal begitu. Nah, bisa melihat sukses. Lalu soal mobil, saya dulu belum punya sepeda, pengen punya sepeda, sudah beli itu sukses. Terus pengen motor, sukses. Lalu punya mobil, akhirnya punya Honda City, punya CR-V, punya Veloz. Tapi lihat Pak Loren, setelah punya mobil, sekarang akhirnya saya malah bingung karena banyak pengeluarannya. Akhirnya sama itu dijualin itu. Honda City-nya dijual, lalu Veloznya dijual. Saya nggak apa-apa. Karena kalau pakai mobil kan malah lebih mahal. Servisnya, Pertamax-nya berapa, tolnya berapa, parkirnya berapa, setnya berapa. Jadi sekarang tinggal satu mobil CR-V yang bawa istri. Saya kemana-mana jalan kaki. Waktu belum ada pandemi ya saya naik bus Transjakarta, naik komuter lain. Cuma 7.000 pulang pergi kemana-mana. Udah, kalau lagi di bus bisa nulis, bisa baca, kalau capek ya tidur. Ternyata kesederhanaan itu kebahagiaan dan sukses itu relatif ya. Jadi sehat sekarang ini hikmah ya. Hikmah itu kan orang yang sukses yang dari Cina itu ya. Itu apa yang dikatakan sekarang? Kamu sekarang jangan mikirin usaha bisnismu sukses. Mikirin kamu itu sehat hidup aja. Gimana kamu nanti bisa sukses kalau kamu nggak sehat? Gitu kan, sederhana kan? Nah, Pak Loren ini kalau diberi kesehatan sama Allah, sama Tuhan, bersyukur dulu. Karena sekarang orang itu bisa ngabisin uang. Teman saya itu ya mau tes kesehatan aja ya Mas, itu habis ada yang 250 juta, ya di rumah sakit yang bagus, sampai bagus itu ada yang sampai 650 juta. Coba, itu bisa dibeliin mobil, bisa untuk usaha,
ya. Jadi mahal kesehatan. Jadi kalau dikatakan sukses itu apa? Bagi Pak Warren yang sekarang lebih sehat dari saya, Bapak lebih sukses dari saya. Contoh lain, Bapak punya anak, saya nggak punya anak. Saya pernah itu di Gajah Mada, waktu saya training, ada seorang Bapak bilang, Bapak sukses. Ya, saya tuh gimana ya Pak, anak saya kelas 3 SMA, minta butuh uang 78 juta untuk bayar sekolah, susah gitu loh. Kalau Bapak kan gampang. Nanti dulu, kamu butuh 8 juta untuk bayar sekolah, kamu masa susah. Saya itu, maaf ya, mau punya anak, saya ke dokter mana-mana, habis 100 juta loh. Nggak bisa-bisa loh, saya bilang itu. Berarti kamu lebih sukses dari saya. Kaget dia. Lalu datang ngobrol, lalu bersyukur. Dia bilang, wah terima kasih Pak, saya udah dimotivasi. Jadi sukses itu relatif. Jangan bandingkan dengan orang lain, lihat dari luarnya. Tapi lihat dari tahap-tahapan itu juga. Lalu dari apa yang dipunya, gitu ya. Don't judge by its cover. Jangan lihat orang dari luarnya. Jangan lihat sesuatu dari luarnya. Mas Dewa tahu kan? Ya, coba Mas Dewa kalau lihat gudang garam, apa benar setelah dibuka isinya rokok loh Mas, bukan garam loh Mas. Jadi jangan lihat luarnya gitu loh. Lihat apa yang ada di baliknya. Jadi kalau Pak, ya, Pak Loren. Ya, oke. Ini contoh-contoh kesuksesan Mas Danang ya setelah sekian lama dan sekian beberapa banyak buku yang ditulis Mas Danang ya. Jadi menulis ini kalau Anda berminat untuk menjadi seorang penulis, lakukan saja ya, gitu ya. Dan nanti sukses kayak Mas Danang ini. Ini saya beralih ke Mas Himadipta ya. Bagaimana menentukan judul buku atau menulis bab per episode nih, Mas Danang? Ini teknisnya nih Mas, bagaimana menulis ini Mas? Nah, soal judul ya nih ya. Kemarin itu saya, kalau ini cara saya pintar, cara kreatif, cara inovatif, sudah banyak. Lalu saya tanya sama teman saya yang namanya Dina Novita. Gimana ya Din? Lalu dia kasih, udah cara bodoh aja. Oh ya, setuju. Saya sering dikatain goblok, bego, tolol, bodoh. Tapi kalau dengan saya rendah hati, dengan cara bodoh, maka orang ingin tahu. Ternyata apa yang terjadi? Kalau saya jual di lapangan, ternyata banyak yang bertanya itu, entah itu presiden direktur, manajer, GM, pimpinan, itu tertarik judul bodohnya. Kayak apa sih cara bodoh? Kalau cara bodoh aja bisa jualan, gimana cara pinternya? Dan ternyata memang banyak orang membutuhkan dengan cara bodoh aja bisa. Jadi kalau kita buat judul itu, buat sesuatu itu yang orang itu pengen tahu, pengen ngerti, yang menjual. Jadi ada unsur untuk jualannya. Jadi bukan hanya sekedar judul. Nah, ternyata cara bodoh ini menarik orang untuk membeli, untuk tahu, untuk apa ya, eagerness, pengen tahu. Jadi judul itu dibuat seperti itu, dan ternyata itu istilahnya sebetulnya kan ada di balik itu ada filosofi yang tinggi, Mas. Ya, hidup sederhana, berpikir mulia, seperti Pak Ojong itu. Jadi kita judulnya sederhana tapi isinya luar biasa. Jadi rendah hati tetapi tinggi mutu karena bisa dipraktekkan dan luar biasa. Jadi untuk menarik pembeli itu cara judulnya untuk orang pengen tahu gitu. Ya. Kemudian untuk menulis per episode gitu isinya mungkin. Oh ya, kita itu nulis aja dulu. Misalnya ya, sekarang ini saya dari Lesung, puasa nulis. Wah, saya nih belajar jualan dengan Pak Erwin, Pak Anton ya, di pandemi kayak gini dia bisa jualan misalnya menginap 3 hari 2 malam di kapal pinisi. Lalu dia membuat menginap di kebun teh di Ciwidey. Lalu sekarang ini Tanjung Lesung tadi udah 5 angkatan. Padahal orang di dalam pergi dan seterusnya. Tapi dengan perhatian apa protokol kesehatan tentunya bisa. Nah, saya pun juga belajar dari orang lain. Belajar melalui pengalaman orang lain, belajar melalui menulis buku. Nah, kalau saya 30 tahun di Gramedia, hari-hariannya baca buku, nulis buku, ya udah, kalau mau nulis itu misalnya bisa keluar dari mana saja. Misalnya, supaya gagal harus sukses dari mana. Oh, di Lilim, motivator dari Malaysia. Dari Tufel, dari Sasid, berani nyoba, berani gagal, berani sukses. Sama dengan menulis. Kalau kita nggak mau nyoba nulis, ya kapan kita mau nulis? Seperti tadi pengalaman menulis. Nah ini contoh yang lain lagi. Tahu nggak Mas Harry Potter itu? Ya, Ronda Barna itu sudah menawarkan ke hampir puluhan penerbit. Lalu ada penerbit kecil itu yang mencoba menerbitkan. Hanya dicetak beberapa saja untuk percobaan.
pada saat terbit, buku dipasang di toko, dia pun nggak pede, Mas. Sama anaknya dia ngintip-ngintip, laku atau enggak. Ternyata meledak ratusan, jutaan. Jadi, kalau yang mau belajar menulis, jangan dikira orang yang sudah hebat terkenal itu langsung meledak. Oh enggak. Ayo saya tunjukkan. Hermawan Kertajaya. Itu suksesnya di buku apa? Di buku Marketing 2000. Buku yang lainnya belum. Nah, nanti keangkat. Kalau saya kebetulan masterpiece saya di buku yang pertama. Bagusnya yang pertama. Maka yang lainnya tinggal nebeng. Nama saya, judulnya, maka banyak yang membuat bacakannya, yang meniru karena udah kena duluan. Lalu Renat Kasali. Itu tulisannya juga banyak, udah 7-8-9 sebelum Change or Die. Change DNA. Jadi diangkat sana. Ipo Santoso. Itu marketing beliau pada buku yang lain. Keangkatnya di mana? Keangkatnya di buku 7 Keajaiban Rezeki. Sehingga jadi menulis mungkin pertama, kedua, ketiga belum bagus. Kadang-kadang baca di saat-saat terakhir di mana sudah punya pengalaman, di mana sudah tahu saatnya kayak apa. Nah, sekarang meledak. Misalnya kalau sekarang konkretnya 10 cara usaha atau bisnis yang sukses di zaman pandemi. Oh, itu mungkin bisa laris karena orang ingin tahu kan apa itu. Ya bisa aja misalnya makanan, alat-alat kesehatan, produk kesehatan, IT sekarang ini, Zoom, komunikasi. Loh, Zoom kemarin itu siapa yang tahu akan meledak seperti ini? Wah, triliunan sekarang dia. Apa dulu nyangka? Dulu orang, waduh, mana seminar kok dari jauh. Nah, sekarang semua orang mah dari jauh. Sukses dia. Jadi, apa yang kita lakukan, seperti yang dikatakan Bob Sadino. Misalnya gini, kamu mau usaha, mau kerja, mau nulis, tanya judulnya apa. Dikasih judul, gimana caranya. Terus dikasih caranya harus tahap per tahap, ya tulis saja dulu, nanti sudah selesai semua, baru dikelompokin. Ya, dikelompokin. Ya kayak saya misalnya SBGSM, tahap salam itu apa, tahap apa. Lalu kalau penjualan, misalnya salam apa, penawaran produk, penawaran itu gimana, lalu genggam pelanggan, lalu singkirkan keberatan, lalu untuk penjualan. Nah, nanti bisa aja dibuat tahap-tahap itu diisi atau kebalikannya. Kita nulis saja, nanti tinggal kita buat apa ya, kerangka-kerangkanya. Jadi bisa dua macam. Kita buat kerangkanya dulu. Ya intinya gampang sebetulnya. Pembukaan, isi, penutup. Udah. Yang banyak artinya. Ya pembukaannya misalnya bahagia itu apa. Lalu penutupnya ternyata intinya yaitu bahagia ternyata kalau bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, atau mensyukuri apa yang kita punyai. Nah di sana misalnya pembukaannya saya. Banyak orang mencari kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan itu? Misalnya gitu. Lalu ngambil dari pengalaman orang. Misalnya saya ambil dari Pak Yakob Utomo. Sesungguhnya kebahagiaan dan kebahagiaan dan kekayaan jati itu ada di dalam merasa bersyukur. Nah, saya ambil di situ. Nah, bisa dikembangin. Jadi dari pengalaman orang, dari quote-quote bisa, lalu dari cerita-cerita bisa. Nah, itu bisa langsung kita susun. Jadi ada macam. Kalau mau gampang ya coba baca buku saya, beli, baca. Karena apa? Karena ini sudah terbukti laku. Oh, tulisannya kayak gini yang laku. Oh, cara bukanya kayak gini ya. Oh, pengelompokannya kayak gini. Ada semua. Jadi, seperti saya, itu sering ke toko buku, sampai sekarang pun ingin lihat buku-buku apa yang laris. Makanya saya buku bahagia laris, saya tulis buku bahagia. Buku penjualan laris, saya nulis buku penjualan. Termasuk dengerin masukan orang lain. Misalnya dari redaksi. Padahal mengenai jualan laris loh. Maka buku mas saya apa? 77 kesalahan dan solusinya. Jadi kita harus terbuka, banyak baca, banyak dengar, dan terus belajar. Bisa lewat buku, lewat orang lain. Bisa sekarang kan bisa dari Mbak Google kan, bisa googling kan Mas. Banyak cara. Itu ya. Ya, oke. Jadi dibuat kerangkanya, kemudian dipikirkan judulnya, jadi pembukaan, isi, dan penutup gitu ya intinya ya. Mudah-mudahan Mas Simadipta terjawab pertanyaannya. Ini kalau Mas Danang misalnya cari inspirasi ke Tanjung Lesung, nanti ada bukunya nih yang baru 77 cara bodoh berliburan gitu. Cintaku di Tanjung Lesung. Cintaku di Tanjung Lesung. Oke. Jadi itu Mas Sima. Silakan lagi kalau ada yang bertanya. Ini Pak Loren, Pak Nopen juga say thanks di chat ini atas buku-bukunya Mas Danang ya. Oke, ada lagi yang mungkin ingin bertanya, silakan tulis atau langsung buka mic. Kalau bersedia langsung buka kamera.
Oke, belum ada kayaknya, Mas. Mas, mungkin tips-tips untuk para pemula nih, Mas, yang ingin memulai bagaimana tips sederhana lah ya, ingin memulai menulis buku. Kan kadang-kadang, waduh, nulis buku itu berat, nulis buku itu aku bisa nggak ya, nulis buku itu nggak mungkin lah aku jadi, gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan Empat, untuk yang paling sederhana, Mas? empat hal saja, ya. Satu, menulis apa yang disukai, apa yang disenangi sesuai dengan passion, ya. Saya karena jualan, ya udah sesuai dengan saya. Lalu yang kedua itu ya kita bisa menulis dengan gaya kita sendiri. Kalau saya tadinya ngikuti terus terang Mas gaya chicken soup, yaitu pendek-pendek. Kalau Ayu gaya novel itu panjang, maka harus dibuat kerangka panjang. Ada yang misalnya itu kalau susah, pinter gambar, melukis, itu namanya ya kayak buat karikatur, itu bisa. Ya, untuk anak-anak, buku anak-anak, apa itu bisa. Lalu, ya sesudah konsep, gaya, hobi kita, lalu kita bisa belajar dari orang lain. Ya, yaitu dengan membaca buku, ya, lalu juga bisa mengamati di toko buku atau buku-buku yang lain, terutama buku yang laris-laris itu. Nah ini nulisnya jadi apa yang kita sukai, lalu kita kembangkan menurut kita sendiri, lalu kita belajar dari orang lain yang sudah sukses gitu loh. Jadi kalau pengen nulis, ya banyak baca, karena dengan banyak baca ada ide-ide. Pengen nulis, ya banyak belajar. Kalau mau sukses, ya tulis aja gitu loh. Peduli baik atau enggak. Nah, nanti lama-lama akan menemukan pola sendiri. Oh, begini ya punya saya gitu. Ya kayak dia Nurani dia tadi, bahkan kayak yang hebat Harry Potter, amalnya pede, enggak pede semua. Orang Taiwan tadi yang akhirnya bukunya sukses. Jadi kita jangan bandingin dengan orang yang sukses. Bahkan Renat Kasali, bahkan Hermawan Kartajaya, bahkan Ibu Santoso, itu orang-orang sukses yang saya dekat kenal dan saya tahu persis karena naskah-naskahnya termasuk saya yang minta, saya yang menghubungi, yang saya datang. Jadi kita belajar dari orang-orang yang hebat saja juga begitu. Saya pun juga tadinya dibodoh-bodoh, goblok-goblokin. Tapi saya pede aja, jadi pakai cara kita sendiri, tulisan saya sendiri. Nggak apa-apa. Nah sekarang mereka baru ngakuin, jempol, keren lu, bagus mang gitu loh. Jadi itu belakangan munculnya, pede aja gitu ya. Pede aja ya. Ini Mas Bima ada lagi pertanyaan, apa boleh buku itu diselipin kata-kata kiasan gitu? Oh banyak. Punya saya selalu saya kasih peribahasa, quotes gitu loh. Untuk menguatkan itu. Misalnya tadi quotes-nya Pak Yakob Uttomo itu. Sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan jati ada di dalam rasa syukur. Itu saya mau menyampaikan bahwa apa? Kalau kamu mensyukuri kamu yang kamu punya, kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu memikir yang nggak kamu punya, kamu akan sedih. Mikir yang nggak punya. Nah, seperti itu. Jadi ada quote-quote dari orang lain. Atau misalnya orang yang bahagia termasuk orang yang hidupnya sederhana. Itu saya ambil quote dari misalnya PK Oyong, pendiri Kompas Gramedia, yaitu CEO atau founding artist kami di Gramedia. Hidup sederhana, berpikir mulia. Nah, artinya apa? Kalau kita banyak bagi, ngasih orang, itu kita akan senang. Ya, meskipun kita, ya, kita nanti akan dapat doa dari orang-orang lain itu juga. Jadi hal yang sederhana sebenarnya itu yang buat kita bahagia juga. Jadi bisa ambil quote-quote gitu seperti itu. Misalnya, everything begin with a dream, let the dream come true. Segala sesuatu mulai dari mimpi. Ayo kita wujudkan. Sama sekarang, mimpi bisa menulis, mimpi bisa mengarang. Ya wujudkan. Caranya apa? Ya nulis saja. Kalau kita nggak mau nulis, kapan gitu loh. Nah akhirnya kayak Ayu pun akhirnya, wah sekarang udah biasa. Ya kayak dia udah biasa. Jadi Raditya Dika, karena dia sukanya yang lucu-lucu, ya kambing jantan, kelinci, merah jambu atau apa, ya udah laris gitu kan, masih filmkan kan. Nah itu. Ya. Oke, ya terima kasih dari Mas Bima ya, terima kasih Pak Danang dan Pak Dewa, sama-sama. Oke, Mas Danang, ini mungkin ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada saya masih buka untuk kesempatan sahabat belajar yang siang hari ini join. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup acara kita siang hari ini. Mas Danang, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan buat kita semua nih, Mas Danang.
Ali bin Thalib mengatakan, kalau kamu ingin mengukir jejak di keabadian, tulislah buku. Sapardi Djoko Damono juga menyampaikan, orang si penulis bisa mati, tapi bukunya abadi. Maka kalau kamu ingin keabadian, tulislah buku. Saya menulis buku karena saya mengembangkan bakat dan talenta saya untuk mempertanggungjawabkan saya kepada Tuhan. Kalau saya sudah dipanggil bahwa saya mengembangkan bakat ini dan saya meninggalkan inspirasi ini bagi orang lain. Saya menghadap Tuhan, saya mempertanggungjawabkan, dan buku saya abadi menginspirasi kita semua. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa, Mas Danang. Oke, baik Mas Danang, terima kasih atas sharing yang luar biasa siang hari ini di seminar online bersama Indonesia Belajar dan Mas Danang. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join siang hari ini. Terima kasih semuanya, atensinya dan pertanyaan-pertanyaan dan sharingnya. Kita berjumpa lagi di hari Kamis minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih Mas Danang. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Amin. 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 Amin.